semuanya? Sudah berpakaian yang rapi, sudah berwudu, dan tentunya sudah berniat ikhlas karena Allah. Ya, baik, kalau sudah siap, mari kita langsung saja memohon kepada Allah di awal aktivitas belajar kita. Istaidu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, Masya Allah, rasa syukur pantas kita persembahkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih membangunkan kita dari kematian kecil kita, yaitu dari tidur kita semalam. Allah masih mengizinkan pada pagi hari ini kita membuka mata kembali, menggerakkan badan ini kembali. Maka mari kita bersama mensyukurinya dengan hati kita, dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dan tentu dengan perbuatan kita. Mari bermajelis ilmu dengan sebaik-baiknya, duduk tenang, benar-benar menyimak dan berusaha memahami setiap apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari. Itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dalam bentuk perbuatan atau dengan anggota badan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada panutan kita, manusia yang telah mengajari kita segala sesuatu, adab-adab, aturan-aturan Allah dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Insyaallah kita sudah belajar banyak hal. Kita mengingat perkataan Ibunda Imam Ats-Tsauri, berkata kepada beliau, kepada Imam Ats-Tsauri, "Nak, setiap engkau belajar 10 huruf atau 10 kalimat, periksalah dirimu, lihatlah dirimu. Apakah sudah ada perubahan di akhlakmu? Apakah sudah ada perubahan di tingkah lakumu, adab-adab keseharianmu? Jika tidak ada, maka ilmu tidak ada manfaatnya bagimu." Itu adalah perkataan ibunda seorang ulama, Imam Ats-Tsauri. Kita juga memeriksa diri kita. Ustaz juga memeriksa diri Ustaz sendiri. Jika bertambahnya ilmu kita, menambah ayat setiap harinya, menghafalnya, namun tidak ada perubahan pada perilaku kita, maka berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Nauzubillah. Ya. Semoga dengan bertambahnya kita, bertambah baik akhlak kita, ya, adab kita kepada pencipta dan pemilik kita. Apalagi kita membahas tentang interaksi hubungan kita. Pertama adalah dengan pencipta dan pemilik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah bertambah baik salat kita? Sudah dengan ikhlas? Sudah dengan bacaan-bacaan yang baik? Apakah sudah baik hubungan kita dengan
keluarga kita, teman-teman kita, tetangga, dan manusia-manusia yang lainnya. Mari kita memeriksa diri kita sendiri. Semoga dengan bertambahnya ilmu kita, pemahaman kita tentang Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka bertambah baik diri kita. InsyaAllah kita hari ini fokus murajaah dan menambah 1 ayat lagi. Ya. Langsung 3 ayat ya hari ini karena pendek. Sebelum kita menambah, Ustazah akan murajaah. Mari murajaah bersama dengan suara sewajarnya ya. Tidak ada yang diam, semuanya murajaah. Nah, Ustazah nanti tugasnya tidak ada tugas yang lain kecuali ayat iman saja. Dari ayat Allah tempat meminta sampai ayat yang kita akan bahas hari ini. Ustazah minta rekamnya langsung di rekaman WA. Tidak di jeda-jeda, di rekaman, di perekam, tidak ya. Ustazah minta kalian benar-benar hafal. Jadi ketika di WA direkam langsung dilepas semampunya. Tidak perlu diedit-edit ya, tidak perlu dipotong-potong. Langsung direkam di WA. Ya, nah, ya. Yang tombol hijau itu dipencet. Kalau benar-benar hafal ya, silahkan dilepas. Tidak perlu menggunakan alat perekam karena itu bisa dijeda. Kalian semampunya. Ustazah lebih senang hafalan kalian semampu kalian, bukan karena sambil melihat buku kemudian dijeda dulu ya. Mari kita belajar jujur. Mari kita belajar benar-benar kita merasa diawasi oleh Allah. Baik. Kita mulai dari ayat pertama yang kita pelajari. Kita bersama ya. Mari kita bersemangat ya, ikhlas karena Allah. Wahid, ithnani, thalatha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Allah tempat meminta. Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Allah tempat berharap. Wa ila rabbika farghab, artinya dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bertasbih kepada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Allah tempat berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia ya. InsyaAllah itu yang sudah kita pelajari ayat-ayatnya. Hari ini kita akan menambah satu pembahasan lagi, langsung 3 ayat karena pendek-pendek, InsyaAllah mudah dihafalkan. Ini kita akan berpindah ke interaksi dengan manusia ya. Sebentar ya. Baik ya. Setelah dengan Allah, kita akan membahas interaksi atau hubungan kita dengan sesama manusia. Pertama, dengan yang paling dekat pada kita, yaitu interaksi dengan keluarga. Ya. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang interaksi dengan manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. InsyaAllah semuanya hafal ya. Bisa ulangi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang interaksi dengan sesama manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sekali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang interaksi dengan sesama manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Artinya pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Ya, lumayan panjang, mohon disimak. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu bapaknya dan dari istri dan dari anaknya. Ya, sekali lagi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anaknya. Benar-benar nanti kalau masih belum bisa, silahkan dibaca di modul diulang-ulang ya. Ustazah baca langsung ayat dan artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang interaksi dengan sesama manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya. Afwan. Judulnya ya. Judul subtemanya Ustazah lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang interaksi dengan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang interaksi dengan keluarga. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Artinya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Ya. Insyaallah itu karena cukup panjang ayat dan artinya, Ustazah tidak memberikan tugas yang lainnya kecuali hanya kalian menghafal dengan hafalan yang sebenarnya. Ingat pesan Ustazah tadi, rekamannya langsung direkaman WA, ya nak ya. Insyaallah semoga dipahami. Untuk tafsirnya besok saja agar tidak terlalu berdesak-desakan di ingatan kita ya. Semoga bisa menghafalnya dengan baik. Semoga Allah mudahkan. Tetap kita berdoa memohon kepada Allah dimudahkan kita menghafal, dimudahkan kita mengamalkan isinya. Nah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Ista'idu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.